Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Bu Vero, dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, sesi 11 dengan materi Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data transaksi keuangan menjadi informasi yang berguna. Sebagai contoh, suatu toko, kita sebut saja toko ABC ya, masih mencatat penjualan di buku tulis misalnya. Saat transaksi mulai ramai, sering terjadi selisih antara uang kas dan jumlah barang terjual. Nah, setelah menggunakan sistem informasi akuntansi, setiap penjualan langsung tercatat otomatis sehingga data menjadi lebih rapi dan mudah dicek. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana sistem informasi akuntansi mengubah transaksi harian menjadi informasi yang lebih akurat dan cepat, baik keterkaitan proses atau urutan pekerjaan, bahkan jika dari tiap proses tadi melibatkan orang yang berbeda. Maka sistem informasi akuntansi bukan hanya sebagai aplikasi, tetapi merupakan gabungan dan keterkaitan baik orang, prosedur, data, maupun teknologi. Nah, sekarang apa tujuan dari sistem informasi akuntansi? Yang pertama adalah menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan, membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta menjaga aset perusahaan, serta mengurangi risiko kesalahan dari kecurangan. Sebagai contoh, suatu perusahaan distributor barang menggunakan sistem untuk mencatat pembelian, penjualan, dan stok barang. Nah, kemudian bagian admin dari perusahaan tersebut bertugas memasukkan data. Selanjutnya, bagian gudang memeriksa stok. Dan endingnya, manajer melihat laporan penjualan harian. Di sini nampak bagaimana tujuan dari sistem informasi akuntansi bisa terlihat jelas, yaitu membantu efisiensi kerja, menghasilkan laporan dan mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi berperan penting agar proses bisnis berjalan lebih rapi, cepat, dan dapat dipercaya. Nah, komponen yang terlibat dalam proses tadi adalah ada manusia, ada prosedur, data stok, aplikasi komputer, dan laporan sebagai hasil akhir dari proses. Inilah yang merupakan komponen dari sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi ada manusia, prosedur, data, dan teknologi. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan. Komponen yang pertama adalah manusia, yakni adalah pihak yang menjalankan sistem, seperti kasir, admin, akuntan, ataupun manajer. Kemudian komponen yang kedua adalah prosedur, yang merupakan langkah kerja yang harus dilakukan dalam mencatat dan memproses transaksi. Selanjutnya ada data, yakni bukti transaksi. Contohnya adalah nota, faktur, ataupun kwitansi. Sedangkan teknologi adalah alat bantu, meliputi komputer, software, dan jaringan yang mendukung proses akuntansi. Nah, semua komponen ini harus saling terhubung agar sistem berjalan secara efektif. Kita bisa ambil contoh, misalkan pada saat ada penjualan, sebelum barang keluar, gudang terlebih dahulu harus mendapat otorisasi dari bagian penjualan. Selanjutnya, setelah akhir hari, kasir mencocokkan uang kas dengan laporan penjualan. Lalu bagian akuntansi pembukuan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan ada atau tidaknya selisih. Nah, nampak di sini bahwa masing-masing komponen saling berhubungan sehingga menciptakan suatu sistem kontrol antar satu komponen dengan komponen lainnya. Ini yang disebut sebagai kontrol internal atau pengendalian internal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Nah, pengendalian internal ini sangat berperan untuk mencegah barang keluar tanpa izin dan mengurangi risiko selisih kas ataupun terjadinya kecurangan. Selanjutnya, bagaimana komponen-komponen tadi bekerja tidak hanya saling berkaitan atau berhubungan,
namun juga terjadi secara berulang-ulang. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai alat yang mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi bisnis terjadi secara berulang-ulang dalam perusahaan. Berulang di sini adalah sistem informasi akuntansi bekerja seperti alur kerja yang terus berputar atau berulang, mulai dari ada transaksi masuk, data dicatat, diproses, lalu menghasilkan informasi untuk manajemen. Nah, demikian berlangsung terus-menerus sehingga membentuk suatu siklus. Siklus transaksi ini terdiri dari 3, yakni siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Dalam siklus pendapatan misalnya, perusahaan menerima pesanan, menyerahkan barang atau jasa, lalu mencatat pembayaran. Kemudian dalam siklus pengeluaran, berupa perusahaan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan untuk operasional. Sedangkan untuk siklus konversi berupa perusahaan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Melalui siklus-siklus ini, sistem informasi akuntansi membantu perusahaan mencatat aktivitas bisnis secara terstruktur dari awal hingga akhir, berulang lagi ke awal lagi, demikian seterusnya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat dari diagram alur sederhana, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. 3 siklus transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kita bisa lihat dari diagram tersebut bahwa setiap siklus menggambarkan satu kelompok atau urutan aktivitas bisnis yang saling terhubung. Panah di sini menunjukkan perpindahan data atau aktivitas dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga alurnya mudah dipahami dari awal sampai akhir ya. Nah, hubungan antar siklus dari ketiga siklus tersebut, masing-masing siklus tidak bisa berdiri sendiri karena saling berkaitan atau saling berhubungan. Hasil dari siklus pengeluaran bisa menjadi input untuk siklus konversi. Lalu hasil siklus konversi dijual melalui siklus pendapatan. Karena itu, diagram alur ini membantu melihat bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang terpadu, bukan 3 proses yang terpisah berdiri sendiri. Kita perdalam satu persatu dari ketiga siklus transaksi tersebut. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan berhubungan dengan kegiatan menjual barang atau jasa dan menerima kas dari pelanggan. Jadi di sini perusahaan menerima pesanan, menyerahkan barang atau jasa, lalu mencatat pembayaran. Sebagai contoh, sebuah toko online menerima pesanan laptop misalnya. Setelah menerima pesanan, kemudian toko online tersebut memeriksa stok. Selanjutnya mengirimkan barang lalu menagih pembayaran. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka setelah pelanggan membayar, kas dicatat dan piutang berkurang. Jika pembayaran dilakukan secara cash, maka kas dicatat sebagai kas masuk. Demikian ya. Nah, urutan dari siklus pendapatan ini pada umumnya adalah sesuai diagram alur. Kita bisa lihat bahwa yang pertama pelanggan melakukan pesanan. Kemudian ke tahap selanjutnya adalah barang dikirim atau jasa diberikan. Kemudian panah ke tahap selanjutnya, faktur diterbitkan untuk menagih pembayaran kepada pembeli. Selanjutnya, pembayaran diterima dan dicatat masuk sebagai kas. Baik, siklus yang selanjutnya adalah siklus pengeluaran yang mencakup pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan dan pembayaran kepada pemasok. Jadi di sini perusahaan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan untuk operasional dari pihak pemasok. Contohnya, misalnya ya, sebuah restoran memesan bahan baku misalnya ayam, sayur, kemudian menerima kiriman dari pemasok ayam dan sayur tadi, lalu membayar tagihan sesuai jatuh tempo. Nah, urutan dari siklus pengeluaran, kita bisa lihat kembali ke diagram alur tadi. Pada umumnya adalah yang pertama bagian gudang atau operasional mengajukan kebutuhan atau disebut sebagai permintaan pembelian. Selanjutnya, bagian pembelian membuat pesanan pembelian ke pihak pemasok. Kemudian, barang diterima dan diperiksa. Diterima dari pemasok ya, dan diperiksa. Selanjutnya, utang usaha dicatat, lalu kas dibayarkan saat jatuh tempo. Misalnya, dibayarkan secara cash hari itu juga bisa, ya, berarti kas keluar langsung pada saat barang diterima. Siklus yang ketiga adalah siklus konversi.
Siklus ini berfokus pada proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau layanan yang siap dijual kepada konsumen. Sebagai contoh, suatu pabrik roti misalkan ya, membeli bahan-bahan baku seperti tepung, gula, dan telur misalnya. Lalu pabrik roti ini memprosesnya menjadi roti yang siap jual. Nah, kemudian seluruh biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan overhead, biaya-biaya keseluruhan ya, dicatat agar perusahaan tahu berapa biaya produksi dari per produk. Dengan demikian, urutan umum dari siklus konversi ini ya, dibuka dari bahan baku direncanakan terlebih dahulu dan disiapkan. Kemudian dilakukan produksi. Setelahnya bahan baku diproses berubah menjadi barang jadi. Selanjutnya sistem akuntansi biaya menghitung biaya produksi. Nah, kesimpulan dari ketiga siklus tadi adalah bahwa siklus pendapatan menghasilkan uang masuk, siklus pengeluaran menyebabkan uang keluar, dan siklus konversi mengubah bahan menjadi produk. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi bukan sekedar pencatatan transaksi, namun juga sistem yang memastikan keseluruhan bahwa setiap aktivitas yang tercatat dalam operasional perusahaan tercatat secara rapi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita ambil contoh lagi bagaimana siklus pendapatan menghasilkan uang masuk, siklus pengeluaran menyebabkan uang keluar, dan siklus konversi mengubah bahan menjadi produk. Sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan minuman kemasan misalkan. Saat pelanggan memesan, data masuk ke siklus pendapatan. Selanjutnya, untuk memproduksi barang, perusahaan membeli botol misalnya, kemudian gula dan bahan-bahan lainnya melalui siklus pengeluaran. Lalu bahan baku tadi diolah menjadi minuman siap jual melalui siklus konversi. Nah, ketiga siklus ini sekali lagi saling terhubung dan membentuk satu sistem informasi yang membantu perusahaan menjalankan operasi serta menyusun laporan keuangan. Bahwa dalam sistem informasi akuntansi, hal yang paling penting bagaimana siklus tadi berjalan, masing-masing siklus berjalan didukung oleh komponen-komponen dari sistem informasi akuntansi tadi, semuanya bisa berjalan dengan baik jika terjadi kontrol yang baik antar komponen dan antar siklus. Kontrol inilah yang disebut sebagai pengendalian internal. Pengendalian internal ini berfungsi untuk menjaga aset perusahaan, memastikan data akuntansi tetap andal, dan mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Nah, bentuknya bisa berupa pemisahan tugas, kemudian otorisasi transaksi bahwa setiap transaksi harus sah untuk dilakukan gitu ya. Pengendalian internal ini bentuknya bisa berupa pemisahan tugas. Jadi bagaimana masing-masing tugas terpisah dengan tugas bidang yang lain, bidang kasir dengan gudang misalnya ya, ini berbeda bidang gitu ya, berbeda tugas dari masing-masing. Nah, bagaimana masing-masing bidang ini harus melalui otorisasi transaksi untuk melanjutkan aktivitas atau instruksi ke tahap selanjutnya. Tadi kita sudah mencontohkan ya, bagaimana pada saat ada penjualan, dari bagian penjualan memberikan otorisasi transaksi ke bagian gudang untuk mengeluarkan barang gitu ya. Harus ada otorisasi dulu dari bagian penjualan ke bagian gudang. Nah, ini ya. Jadi bagaimana pengendalian kontrol terjadi, baik itu pemisahan tugas, otorisasi transaksi, kemudian terjadi pencatatan yang baik, dan pada akhirnya adalah rekonsiliasi data di bagian pembukuan yang tercatat dengan tepat dan akurat. Contoh lagi bagaimana pemisahan tugas, misalnya orang yang menerima uang sebaiknya berbeda dengan orang yang mencatat transaksi. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko penyalahgunaan. Nah, dengan demikian, sistem pengendalian internal sangat berperan sebagai penjaga agar setiap siklus transaksi dalam sistem informasi akuntansi berjalan dengan benar, aman, dan dapat dipercaya. Nah, peran tersebut melalui wujud bahwa pengendalian internal memastikan transaksi diotorisasi, dicatat akurat, sehingga aset terlindungi dan
kesalahan atau kecurangan bisa dicegah dari awal sampai akhir. Nah, dalam sistem informasi akuntansi modern, kontrol ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga mencakup pembatasan akses, verifikasi sistem, kemudian rekonsiliasi dan pemantauan aktivitas secara keseluruhan. Pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Pengendalian internal mencegah terjadinya penjualan fiktif, salah kirim barang, ataupun penerimaan kas yang tidak dicatat. Sebagai contoh, pesanan pelanggan harus disetujui, pengiriman harus cocok dengan pesanan, dan kas yang diterima harus direkonsiliasi dengan faktur yang diterbitkan. Selanjutnya, bagaimana pengendalian internal dalam siklus pengeluaran adalah kontrol internal mencegah pembelian yang tidak sah, kemudian pembayaran ganda maupun tagihan-tagihan palsu. Sebagai contoh, perusahaan membandingkan pesanan pembelian, kemudian bukti penerimaan barang, dan faktur pemasok sebelum pembayaran dilakukan. Selanjutnya, bagaimana pengendalian internal dalam siklus konversi, yakni untuk menjaga agar bahan baku proses produksi dan barang jadi tercatat dengan benar. Sebagai contoh, bagaimana akses gudang dilakukan pembatasan, kemudian pemakaian bahan benar-benar dicatat, dan hasil produksi dibandingkan dengan standar biaya agar penyimpangan dapat cepat terlihat jika terjadi penyimpangannya. Baik, dengan demikian, tanpa pengendalian internal, sistem informasi akuntansi sangat mudah terkena resiko salah catat, pemborosan, kemudian mungkin aset hilang, tidak andalnya laporan keuangan. Karena itu, pengendalian internal membuat siklus transaksi dapat berjalan dengan lebih tertib dan membantu manajemen mengambil keputusan yang berdasarkan data yang benar-benar terpercaya. Secara ringkas, bahwa peran pengendalian internal dalam siklus transaksi sistem informasi akuntansi adalah mencegah kecurangan, bisa mengurangi kesalahan pencatatan dan melindungi aset perusahaan, serta memastikan transaksi sah dan akurat sehingga mendukung laporan keuangan yang andal. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi adalah pondasi penting dalam pengolahan informasi keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Sistem informasi akuntansi membantu mendukung perusahaan menghasilkan informasi yang akurat, efisien, dan bermanfaat, sekaligus memperkuat pengendalian internal suatu usaha. Karena itu, pemahaman tentang sistem informasi akuntansi sangat penting bagi siapapun yang mempelajari dan menerapkan akuntansi maupun bisnis. Baik, demikian materi sistem informasi akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.